Saya ini punya keresahan juga. Kadang kita konflik agraria sudah bertahun-tahun bukan berkurang makin bertambah, Pak. Kami kemarin minggu kemarin rapat. Saya mendengar satu statement yang memang tidak pernah saya dengar di ruangan ini. Kita kalau ada lembaga atau institusi yang melakukan sebuah kesalahan itu kita sebut oknum, oknum, oknum. Tapi kemarin kami salah satu anggota bilang BPN ini sarang mafia, katanya kan begitu. BPN ini sarang mafia, kata saya juga, wah, masalah yang paling banyak tuh satu bidang tanah bisa keluar sertifikat lebih dari 2, 3, dan 4. Ini kan logikanya Pak, nggak mungkin logikanya satu mata air mengeluarkan air asin dan air tawar sekaligus, betul Pak ya? Ini kan yang lebih parah, tadi saya mungkin meluruskan sendiri sedikit ini tentang pemalsuan sertifikat. Pemalsuan itu pemahaman saya ya, ada seorang lain yang memalsukan sertifikat dimirip-miripin. Ini orang lain lah, memang penipu. Ini enggak Pak, yang mengeluarkan resmi sama-sama BPN. Satu bidang dikeluarkan pemiliknya si A, si B, si C. Lebih lucunya nih Pak, ini lebih lucu. Pemalsuan, masalah-masalah begini masif di seluruh Indonesia. Tapi kita jarang lihat berita oknum-oknum BPN ditangkap, dipidana, dimasukkan penjara. Nggak ada. Wajah peradaban birokrasi kita tuh hancur sekali kalau bersentuhan dengan masyarakat. Yang sudah terregistrasi di Komisi 2 ini Pak, pengaduan masalah konflik agraria ini 60.000. 60.000, dan itu saya yakin kalau yang belum mengadu, belum mendaftar banyak sekali. Banyak Pak, ini 41 anggota Dewan di Komisi 2 ini dapilnya pasti ada masalah konflik agraria. Baik, terima kasih pimpinan. Yang saya hormati pimpinan Komisi 2, rekan-rekan Komisi 2, dan mitra kami dari ATR BPN dan semua lembaga LSM yang hadir. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dioluan Pasaribu, saya dari fraksi PAN. Saya dapil Kalimantan Timur. Saya menyimak dari awal, pelan-pelan tadi kita berdiskusi, ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan juga. Ingin penguatan juga Pak. Saya ingat betul beberapa waktu lalu, waktu Komisi 2 melakukan rapat perdana bersama mitra kami Pak Menteri Nusron. Beliau memaparkan tentang program-program selama beliau menjabat. Salah satunya adalah beliau ingin di mana konflik agraria ini punya pengadilan tersendiri, Pak. Nah, saya sebelum ke sana, Pak, saya berharap ini untuk diketahui oleh Bapak Ibu semua sekalian yang hadir. Komisi 2 ini punya agenda memang khusus setiap hari Selasa, agendanya mendengar pengaduan begini Pak. Jadi nanti setiap minggu, setiap Selasa itu ya memang ada aduan-aduan masyarakat seperti ini kita layani. Dan itu saya rasa bagian dari tugas konstitusi kami. Dan silakan. Dan ini akan terus berlanjut. Ini komitmen pimpinan kami dan semua yang sudah kami berkomitmen di periode ini, betul-betul kami menjadi pelayan masyarakat. Dan saya ingin begini Pak, saya ini dapil Kalimantan Timur, IKN, dan banyak hal yang saya alami. Pengaduan-pengaduan itu Pak bukan pengaduan kertas aduan tertulis saja, tapi mengadukan banyak hal, orang sampai mengadu meneteskan air mata Pak. Jadi pendekatannya sudah kita bonding, kita rasakan emosionalnya. Sampai saya ingat minggu kemarin kami rapat di sini, saya ingin memberikan penekanan begini Pak. Pertemuan-pertemuan ini supaya menjadi pengantar untuk kita memperkuat pimpinan. Nanti mungkin ada kesimpulan nanti, karena dari Bapak Pasaribu juga tadi menyampaikan kalau ada komisi pemberantasan mafia tanah. Filosofinya kan sama Pak, seperti KPK, bagaimana lembaga-lembaga hukum yang tidak berfungsi untuk memberantas korupsi, makanya ad hoc lahir KPK. Nah, ini kan secara psikologi ini kan karena udah harapan terakhir. Saya pengen begini ngasih catatan.
Itu ide yang bagus, tapi jangan sampai di bawah ATR BPN, Pak. Itu kalau bisa berdiri sendiri. Karena ini mendukung program Menteri tadi, Pak Menteri Nusron. Bagaimana beliau menginginkan ada khusus pengadilan konflik agraria. Nah itu kalau itu selaras mendukung tentang keinginan Pak Pasaribu tadi, Satu Marga, Bapak Pasaribu ya. Nah, untuk membuat lembaga itu, Pak. Mungkin bisa didorong dan saya mendukung penuh. Dan yang kedua, Pak, saya ini punya keresahan juga. Kadang kita konflik agraria sudah bertahun-tahun bukan berkurang, makin bertambah, Pak. Kami minggu kemarin rapat. Saya mendengar satu statement yang memang tidak pernah saya dengar di ruangan ini. Kita kalau ada lembaga atau institusi yang melakukan sebuah kesalahan itu kita sebut oknum. Tapi kemarin kami salah satu anggota bilang BPN ini sarang mafia, katanya kan begitu. BPN ini sarang mafia, kata saya juga wah. Karena begini Pak, ini lahir statement itu dari keresahan masyarakat, keresahan para anggota dewan di sini, yang mana di sini ada 41 anggota, di mana setiap dapilnya itu masalah konflik agraria itu bukan sedikit, tapi banyak sekali. Banyak Pak. Saya kasih contoh yang paling populer itu Pak, yang paling populer. Masalah yang paling banyak tuh, satu bidang tanah bisa keluar sertifikat lebih dari 2, 3, dan 4. Ini kan logikanya Pak, nggak mungkin logikanya satu mata air mengeluarkan air asin dan air tawar sekaligus, betul Pak ya? Ini kan yang lebih parah, tadi saya mungkin meluruskan sendiri sedikit ini tentang pemalsuan sertifikat. Pemalsuan itu pemahaman saya ya, ada seorang lain yang memalsukan sertifikat dimirip-miripin. Ini orang lain lah, memang penipu. Ini enggak Pak, yang mengeluarkan resmi sama-sama BPN. Satu bidang dikeluarkan pemiliknya si A, si B, si C. Coba, kalau kita bilang palsu, itu kan apa ya, kalau palsu itu ada sertifikat dibuat oleh orang, di copy, di create, bagaimana diedit, di print. Itu bukan lembaga negara yang mengeluarkannya. Lebih lucunya nih Pak, ini lebih lucu. Pemalsuan, masalah-masalah begini masif di seluruh Indonesia. Tapi kita jarang lihat berita, oknum-oknum BPN ditangkap, dipidana, dimasukkan penjara. Nggak ada. Sementara ini Pak, ini kan logikanya gini. Kalau ada kasus pemalsuan uang Pak, ini yang baru-baru terjadi di Makassar, Pak. Itu kan yang mencetak uang itu harus lembaga negara, ya kan, resmi. Ini kan pemalsuan uang, orang mencetak sendiri, ketahuan palsu, ditangkap, langsung tangkap. Ini kan sama kasusnya ini. Ini bedanya ini orang lembaga oknum di dalamnya ini yang mencetak satu bidang tanah sampai sertifikat SHM-nya ada lebih dari 2, 3, sampai 4. Logikanya, ini kalau ada putusan pengadilan yang membatalkan salah satu, harusnya itu ditangkap orang yang di dalam BPN itu, Pak. Kan begitu logikanya. Tidak pernah kita dengar ini. Nah, semangat yang saya dapatkan dari Menteri baru ini, saya mendorong supaya ada reformasi yang radikal, agresif di dalam BPN ini, Pak. Saya ini juga menyampaikan kemarin juga, jangan sampai, Pak, ini kita sudah ada suatu perasaan menormalisasi sesuatu yang kesalahan yang sudah masif. Kan banyak orang merespon, sudahlah, udah begitu memang muaranya kerjaan orang BPN begitu Pak. Saya yakin ada yang baik-baik Pak di BPN ini. Tapi saya ingin jangan sampai begini Pak. Kita ini wajah peradaban birokrasi kita tuh hancur sekali kalau bersentuhan dengan masyarakat. Saya Pak kalau ke dapil banyak orang mengadu kalau yang digusur itu oleh masyarakat sampai menangis dia mengadu, punya sertifikat digusur. Kalau PT dengan PT, bisnis to bisnis, sudahlah kita tergantung kekuatan kapital aja mereka. Tapi kalau rakyat kecil Pak, kasihan nih Pak. Jadi jangan seperti tadi saya dengar juga dari Bang Samuel tadi bilang jangan jeruk makan jeruk kan. Ini intinya kan arahnya memang muaranya nih kuncinya di BPN Pak. Harus tertib itu.
Saya jangan sampai juga gini Pak, minta maaf ini saya. Sudah masyarakat ini mengadu di tempat ini, yang mengadu pun sama aja nggak ada progres apa-apa, seperti di luar sana nggak mengadu, mati kita, mau kemana negara ini kan gitu. Nggak ada marwahnya Komisi 2 ini. Kemarin juga kami kalau RDP bersama Menteri ada juga keluhan dari anggota Komisi 2 ini. Pak Jul dari Dapil Lampung kalau saya dari Demokrat, dia ngurus sendiri Pak. Ketemu BPN surat, ngurus sendiri, ketemu ke Kanwil atau ke kepala BPN. Dan itu pun dia keluhkan juga. Itu seorang anggota DPR. Gimana rakyat kecil Pak? Coba bayangkan. Jadi saya ingin ada sebuah terobosan di pemerintahan yang baru ini. Mudah-mudahan kita juga ada komitmen bersama. Jangan nanti Pak kita yang sudah terregistrasi di Komisi 2 ini Pak, pengaduan masalah konflik agraria ini 60.000. Dan itu saya yakin kalau yang belum mengadu, belum mendaftar banyak sekali. Banyak Pak, ini 41 anggota Dewan di Komisi 2 ini dapilnya pasti ada masalah konflik agraria yang berlarut-larut. Dan catatan saya Pak, tolong apapun yang kita inginkan kan begini Pak, ada kepastian status, perlindungan, dan kepastian hukum mengenai sengketa-sengketa tanah ini Pak, agraria ini. Kadang yang sampai berlarut-larut itu. Saya kasihan juga itu. Saya kalau pendekatannya enggak tega kita Pak. Jadi tolong Pak, singkat Pak. Saya juga terakhir Pak. Nanti saya mungkin minta atensi juga untuk Kakantah Jakarta Timur Pak. Jakarta Timur itu Kecamatan Pulau Gadung, Kelurahan Pulau Gadung, RW 10 Pak. Itu 40 tahun kepemilikannya, mereka minta kepastian karena historisnya itu isu-isunya mereka sudah tinggal, tapi untuk mengurus untuk kepemilikannya, kepastian di BPN-nya agak kurang akses. Di situ ada 9.000 warga, banyak kakak ratusan, dan nanti Pak Kakantah Jakarta Timur bisa atensi mediasi. Saya ngomong sengaja di tempat ini supaya nanti bisa bertemu dengan tokoh-tokoh di sana, karena mereka tidak ada akses Pak. Demikian saya rasa, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.